Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan Masjid Al-Ikhlas ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mboten kesupen saderengipun sumangga kita sami tansah ningkataken raos syukur kita wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menghadiri kajian subuh barokah. Semoga ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang bermanfaat, yang barokah, sehingga bisa kita amalkan dan menjadikan kita semangat di dalam mencari bekal untuk kehidupan akhirat yang sangat panjang sekali. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini banyak sekali ujian yang sedang kita hadapi atau yang akan kita hadapi. Memang seperti itulah hidup yang penuh ujian dan cobaan. Namun ternyata ujian dunia itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan ujian akhirat, ujian keimanan, yaitu ketika di akhirat nanti banyak sekali peristiwa yang sangat menakjubkan sekaligus menakutkan, peristiwa yang mendebarkan ujian yang berat berupa suatu keniscayaan yang harus kita hadapi, yaitu menyeberangi jembatan Sirat. Sirat adalah sebagaimana yang kita ketahui bersama, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam yang akan dilewati oleh manusia ketika akan menuju ke surga, yang sifatnya amat licin dan sangat bisa menggelincirkan, memiliki besi pengait yang besar penuh dengan duri yang ujungnya bengkok. Yang terkena besi ini maka tidak akan bisa lepas dari cengkramannya. Terpleset atau tidak, apakah nanti bisa selamat atau tergelincir, tersambar oleh pengait besi tersebut atau tidak, semua ditentukan oleh keimanan dan amal ibadah masing-masing ketika di dunia.
Sirat yang terbentang membujur di atas neraka jahanam tersebut, barang siapa yang terpeleset maka akan terjatuh ke dalam neraka jahanam yang sifatnya sangat halus sehingga sulit untuk menapakkan kaki di atasnya. Sangat halus, sangat tajam, sehingga kita semua tentunya sangat berharap dan berdoa semoga kita kelak nanti bisa menyeberangi jembatan Sirat dengan secepat-cepatnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, setelah Sirat, maka bagaimana keadaan manusia setelah melewatinya? Nah, disinilah kita mengenal istilah kontoroh. Pun pernah mireng ya, saderengipun? Baru. Sudah pernah dengar Bapak Ibu istilah kontoroh? Baru nih? Iya, benar sekali Bapak Ibu. Jadi mungkin istilah kontoroh ini adalah mungkin agak asing di telinga kita. Akan tetapi perlu diketahui bahwa setiap mukmin yang selamat ketika menyeberangi Sirat, maka akan nanti setelahnya akan berada di kontoroh. Dan kita semua pun berharap semoga nanti bisa berada di kontoroh tersebut, karena kontoroh ini adalah sebuah tempat persiapan, bersiap-siap untuk masuk surga. Maka akan kita bahas mengenai kontoroh ini, yang mana seorang mukmin yang ketika berhasil melewati Sirat, maka di sana akan dikumpulkan di kontoroh. Apa kontoroh itu? Kita lihat beberapa hadis yang menjelaskan tentang kontoroh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang kontoroh ini. Nabi bersabda, "Khullisal mu'minuna minan nari." Ketika orang-orang beriman telah diselamatkan dari api neraka, maksudipun apa? Bisa menyeberangi Sirat, jembatan yang ada di atas punggung neraka jahanam. Apa yang terjadi? Fayuh basuna ala kontoroh, maka mereka akan ditahan, akan tertahan di kontoroh, sebuah tempat di antara surga dan neraka, bainal jannati wan nari. Di dalam hadis ini dijelaskan kontoroh adalah sebuah tempat antara surga dan neraka. Fayuqassu li ba'dihim min ba'din madalimu kanat bainahum fid dunya. Kira-kira Bapak Ibu, apa yang akan terjadi di kontoroh ini? Ternyata yang terjadi adalah kemudian ditegakkanlah kisos terhadap sebagian
akibat kedoliman yang terjadi antara manusia ketika selama hidup di dunia. Jadi nanti di qantarah itu kedoliman itu akan dikisos. Ketika kita belum mendapatkan hak orang yang didolimi, belum mendapatkan haknya di dunia, nanti bisa dituntut di akhirat, di qantarah. Sehingga menunjukkan bahwasannya orang mungkin ketika dipukuli ketika di dunia ini dan belum mendapatkan haknya, jangan khawatir. Nanti apa? Di qantarah ganti, nanti orang yang mukuli akan dipukuli. Meskipun yang lebih baik adalah kita memaafkannya, gitu nggih. Tapi seandainya belum bisa memaafkan, nanti bisa dituntut di akhirat. Nah, ketika sudah dikisos, hatta idza dahabu idza duhibu wa nuqu udina lahum fi dukhulil jannah. Sehingga ketika sudah dibersihkan dan dibebaskan dari kedoliman, maka barulah mereka diizinkan masuk surga. Jadi Bapak Ibu mendolimi orang lain ketika di dunia itu bisa menghambat perjalanan seseorang menuju surga. Sehingga ketika kita merasa pernah mendolimi orang lain, segera minta dihalalkan. Sebagaimana Nabi menjelaskan, barang siapa yang pernah mendolimi seseorang, maka segera datangi fayastahillu, kemudian minta maaf, minta dihalalkan, sebelum nantinya dinar dan dirham itu tidak bisa digunakan untuk menebusnya. Biar mulus nih perjalanan seseorang ke surga menika napa? Kita usahakan lisan kita, perbuatan kita jangan sampai mendolimi orang lain. Fawalladzi nafsi Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannati minhu bimanzilihi kana fid dunya. Demi Allah, sungguh salah seorang di antara mereka lebih paham terhadap tempat tinggalnya di surga daripada tempat tinggalnya di dunia. Ketika sudah ditentukan tempat tinggalnya di surga, maka kalau masuk surga ya sudah tahu ini tempatnya siapa, ini bagiannya siapa, sudah tahu. Jadi nggak perlu tanya kaplingan saya mana atau bagian surga saya sebelah mana. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini, seseorang itu lebih tahu tempat tinggalnya di surga daripada tempat tinggalnya di dunia. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disebutkan dalam kitab-kitab akidah, di antaranya adalah kitab Al-Aqidah Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu menjelaskan, faman marra ala sirat dakhala al-jannah fa idza abaru 'alaiha waqafu ala qantaratin bainal jannati wan nar. Barang siapa yang melewati sirat
maka akan masuk surga yang bisa melewatinya. Jika mereka melewatinya, maka akan berhenti di kontoroh antara surga dan neraka. Fayuktasu li ba'dihim min ba'din, maka mereka akan saling kisos satu sama lainnya. Fa idza dhahabu wa nuqudina lahum dukhulul jannah, jika mereka setelah dibersihkan, dibebaskan dari kezaliman, barulah mereka diizinkan masuk surga. Itulah kontoroh. Lebih jelasnya Bapak Ibu, kalau penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah pernah mengatakan, wal qantaratu fil asli huwal makanul ladzi yakunu bainal hajizaini. Qantarah makna secara asal adalah sebuah tempat antara dua barikade pembatas, dua barikade pembatas ya, atau antara dua lautan ya, au baina bahraini kasahilin bainal bahraini wa nahwi dzalik, atau antara dua lautan seperti tepi pantai antara dua laut. Itu secara makna ya. Wa qad takunul qantaratu aidan jismuha wasi'an yattasi'u lahum. Bisa juga maksudnya bentuknya luas dan leluasa bagi mereka, atau makna yang sejenisnya. Jadi jembatan ataupun qantarah ini adalah tempat yang luas. Meskipun para ulama berselisih pendapat tentang kapan waktunya seseorang itu diqantarah. Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan, waktu lifa fil qantaratil madqurah, diperselisihkan mengenai qantarah ini. Faqila hiya min tatimmatis sirat wa hiya tarful ladzi yalil jannah. Ada yang berpendapat kalau qantarah itu adalah penyempurna kelanjutan dari sirat. Berarti kalau kelanjutan dari sirat niku nggih ujungnya, ujung sirat sebelum masuk surga. Wa qila innahuma siratani wa bihadatsani jazamal Qurtubi. Wonten malih pendapat Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa qantarah adalah adanya dua jembatan, jembatan qantarah dan jembatan sirat dan jembatan qantarah. Ada dua ini, jembatan sirat dan jembatan qantarah. Ini pendapat yang ditegaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Namun pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pendapat yang dikuatkan, yang benar wallahu a'lam, yang benar adalah apa? Tempat ya, bahwasanya di situ manusia akan berhenti di sana untuk apa Pak? Untuk dikisos. Yang pasti manusia akan berhenti di sana, akan dikisos. Sehingga memang
ada perselisihan tadi, tapi yang jelas bahwasanya Qantharah itu adalah tempat yang manusia akan diberhentikan dan akan dikisos di sana. Itulah kejadian yang akan ada di Qantharah tadi, saling kisos. Yang mana kisos ini berbeda dengan kisos yang terjadi di padang mahsyar. Kalau kisos di padang mahsyar itu kan lebih umum, terjadi pada orang yang beriman, dolim, maupun orang kafir. Caranya adalah kalau kisos di padang mahsyar menika napa? Menyerahkan pahala dari napa? Pahala dari napa, Pak? Orang yang mendolimi kepada yang didolimi. Jika pahala yang mendolimi sudah habis, maka dosanya yang didolimi diserahkan kepada yang mendolimi. Sedangkan kisos kedua yang berada di Qantharah itu adalah terjadi sesama orang yang beriman. Sesama orang yang beriman untuk mensucikan hati mereka. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, wa hadzal qisas ghairul qisasil awal alladhi fi arasatil qiyamah. Jadi kisos yang ada di Qantharah niku berbeda dengan kisos yang pertama di padang mahsyar. Li'anna hadza qisasun akhas, karena kisos di Qantharah itu lebih khusus. Apa Pak fungsinya kisos di Qantharah? Li ajli ayyudhibal ghil wal hiqat wal baghdha allati fi qulubin nas. Ternyata kisos yang khusus di Qantharah ini adalah untuk menghilangkan rasa dendam, rasa dengki, rasa kebencian di hati-hati manusia. Sehingga napa? Ingkang saged mlebet surga niku nggih bener-bener ingkang hatinipun resik, hatinya bersih dari penyakit hati dendam, dengki, benci, iri hati. Fayakunu hadza bimanzilatit tanqiyah wat tathhir. Sehingga di Qantharah ini Bapak Ibu, ini adalah semacam pembersihan dan pensucian. Wadzalika li'anna ma fil qulubi la yazulu bi mujarradil qisas. Karena apa yang ada dalam hati itu tidak bisa hilang dengan semata-mata mengkisos. Maksudipun apa? Terkadang kita masih jengkel walaupun barang yang rusak sudah diganti. Pernah Bapak Ibu ngalami barang rusak pun diganti, tapi masih jengkel. Apalagi kalau napa kehormatan kita
diinjak-injak. Kalau sekarang kan kemarin yang berita viral itu Pak, tradisi carok, mempertahankan apa? Harga diri. Kalau harga diri sudah diinjak-injak, jalan keluarnya adalah carok bareng. 2 orang melawan 5 orang. Yang menang siapa Pak? 2 orang ini. Yang mati 4 orang. Padahal yang 5 orang ini kan jago silat nih. Tapi kalah Pak. Yang 5 ini tadi kan yang nantang, ayo carok gitu kan, ambil celurit di rumah. Akhirnya namanya siapa Pak? Hasan Busri kalih Mawardi nggih. Namanya Islami ya Pak. Hasan Busri kalih Mawardi. Kakaknya namanya Burrohman. Akhirnya pun apa? Akhirnya pun pulang ke rumah. Jadi si Hasan Busri ketika perjalanan ke rumah ketemu adiknya Mawardi niku nggih. Ngadu, saya diajak carok. Akhirnya adiknya semangat, ayo. Pulang ambil celurit, dilarang sama ibunya. Jangan nak, dilarang. Tapi napa? Pamitan izin salim nggih. Pesen nanti kalau terjadi apa-apa nggih, urusan anak istrinya kan biasanya ditanggung keluarga besar gitu nggih. Terus nekat. Tapi napa? Salim. Bisa jadi mungkin ya doa ibu nggih. Selamat. Enggak terluka sedikit pun. Nah, itu seandainya itu memang tradisi itu tradisi yang tidak boleh dilestarikan ngoten nggih. Nah, masa solusi terakhir harus carok nih. Ada yang lehernya hampir putus, tangannya putus. Nek kesabet sulit itu kan langsung cepet banget nih. Nah. Sehingga kesimpulannya apa Bapak Ibu? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, fal jannatu la yadkhuluha khabith. Surga itu tidak akan dimasuki orang yang jelek, yang buruk hatinya. Fa in kanat najasatu ainiyah kal kafiri lam yadkhuluha bihal. Jadi surga ini kan suci nih, jadi nggak akan dimasuki orang yang kotor, punya kejelekan seperti apa? Seperti orang kafir yang itu punya apa? Kalau kekafiran itu kan termasuk hal yang kotor nih. Di surga itu tidak dimasuki oleh orang jelek ataupun orang yang terdapat kejelekan padanya. Maka kata beliau, maka barang siapa yang telah suci di dunia dan bertemu Allah dalam keadaan suci dari kotoran dan najis, maka dia akan masuk surga tanpa ada penghalangnya. Dan barang siapa yang belum suci di dunia, masih ada nodanya, masih ada kotorannya, maka pada asalnya itu ya keadaannya seperti orang kafir, maksudnya akan dibersihkan terlebih dahulu. Dibersihkan dahulu. Kalau banyak dosanya kan ibaratnya dicuci dulu di neraka. Sampai-sampai orang beriman jika telah melewati sirat di atas jahanam, mereka ditahan di kontoroh antara surga dan neraka. Di sana mereka dibersihkan, disucikan dari sisa-sisa kotoran yang menjadikan mereka tertahan belum bisa masuk surga.
Apabila telah suci baru diizinkan masuk surga. Itulah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 47. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Di surga Bapak Ibu, kata Allah, dan kami lenyapkan segala rasa dendam, kebencian, ghil yang terdapat dalam hati mereka. Terus tentang surga niku sudah nggak ada lagi rasa benci, iri hati, hasad, dendam, sudah nggak ada, sudah dibersihkan di kontoroh. Sedang mereka bersaudara duduk berhadapan di atas dipan-dipan di surga. Sehingga Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga agar jalan seseorang menuju surga itu tidak terhambat, maka tugasnya adalah mensucikan hati, membersihkan hati dari berbagai macam penyakitnya, seperti dengki, iri hati, hasad, dendam. Itu kita berusaha untuk menghilangkannya, karena itu adalah juga sebab kebahagiaan di dunia dan sebab seseorang bisa lancar dalam masuk surga. Semoga Allah mensucikan hati kita dengan kita senantiasa berdoa, Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Demikian Bapak Ibu yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.